Bung Usi, kita akan masuk dalam pelayanan firman yang akan dibawakan oleh Bung Johan Tumanduk. Silakan Bung Johan. Mari kita satu dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur, kami berterima kasih kalau sampai hari ini kami boleh menikmati nafas kehidupan yang berasal daripada Tuhan. Kami percaya ada maksud Tuhan yang terus dihadirkan dalam hidup dan kehidupan kami, bahwa kami harus menjadi saksi Tuhan dimanapun kami berada. Dan oleh karena itu Tuhan, kami mau bersimpu di hadirat-Mu yang kudus. Biarlah firman Tuhan mengisi hati kami lebih baik lagi, sehingga kami boleh sungguh-sungguh menjadi buku Kristus yang terbuka di tengah-tengah masyarakat. Hamba-Mu yang jauh dari sempurna, bila hikmat kesehatan, supaya apa yang kami sampaikan selaras dengan kehendak Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami memohon dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Haleluya, amin. Apakah share screen saya bisa terlihat? Sudah, Bung. Sudah ya? Oke. Hari ini kita akan membaca firman Tuhan dari 1 Korintus 12 ayat 4 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Sekali lagi, 1 Korintus 12 ayat 4 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Saya akan bacakan. Ada rupa-rupa karunia, tetapi satu roh. Dan ada rupa-rupa pelayanan, tetapi satu Tuhan. Dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh untuk kepentingan bersama. Sebab kepada yang seorang roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat, dan kepada yang lain roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Kepada yang seorang roh yang sama memberikan iman, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Kepada yang seorang roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk bernubuat, dan kepada yang lain lagi ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang yang memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh, dan kepada yang lain yang memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Tetapi semuanya itu dikerjakan oleh roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Saudara-saudara yang saya kasihi, Bung dan Usi, Shalom, selamat malam. Bersyukur hari ini kita bisa berjumpa. Saya akan mulai saja dengan karunia, ya, karismata, karisma itu sama aja. Intinya adalah karunia yang ditaruh oleh Tuhan melalui Roh Kudus yang ada dalam diri kita, adalah kecakapan-kecakapan tertentu yang diberikan oleh kasih karunia, oleh kuasa Allah untuk mencakapkan kita. Jadi karunia itu untuk mencakapkan kita bagi pelayanan khusus yang sesuai dengan diri kita. Jadi kalau kita bicara karunia, udah masing-masing kita berbeda ya. Ini Stott ya, John Stott, bukunya yang sangat terkenal adalah Ilah-Ilah Global ya, sangat terkenal bukunya itu. Jadi dia bilang bahwa setiap orang berbeda kok, pelayanannya khusus dan sesuai. Jadi tidak ada di dalam diri seorang hak untuk saling menilai satu dengan yang lain, karena karunianya beda-beda gitu. Kecerdasannya juga beda-beda. Albert Einstein katakan bahwa jangan sekali-sekali suruh ikan untuk naik pohon. Kalau kita suruh ikan naik pohon, ikannya akan kelihatan bodoh, ya. Tapi kalau ikan disuruh berenang di air, dia akan kelihatan pintar, gitu. Jadi orang punya masing-masing kecakapan. Dan dalam diri setiap orang, apalagi orang percaya, ada karunia yang ditaruh di dalam hati kita. Kira-kira seperti itu. Dan karunia ini bukan upah. Karunia ini adalah kemurahan Tuhan. Nah, nanti kita akan bicara bagaimana
caranya kita berterima kasih pada Tuhan melalui karunia ini. Jadi karunia ini dipakai untuk membangun. Tidak ada karunia untuk merusak. Ya, kadang-kadang orang di dalam gereja, dalam satu komunitas, sense of belonging-nya tinggi, tapi sense of destroying-nya juga tinggi gitu. Nah, karunia nggak boleh kayak gitu. Kalau karunia harus ada untuk membangun. Ya. Nah, sekarang saya masuk ke yang kedua, yang penting, yaitu karunia. Ya, itu punya 3 klasifikasi. Yang pertama adalah personal growth. Ya, untuk menumbuh kembangkan kapasitas pribadi. Karunia, personal growth. Yang kedua adalah internal growth, bahwa karunia dipakai untuk mengembangkan jemaat. Internal. Lalu yang ketiga adalah ada kepentingan untuk mengembangkan ya kekristenan di luar sana. Jadi ada external growth. Jadi yang pertama adalah personal growth, yang kedua adalah internal growth, dan yang ketiga adalah external growth. Ya, saya akan jelaskan masing-masing. Nah, personal growth, saya ambil contoh dari Ezra aja yang mudah. Ya, makanya saya menghimbau teman-teman untuk ikut Ayo Baca Alkitab ya. Ayo Baca Alkitab SFGP. Karena dari situ kita bisa belajar sama-sama. Saya sengaja ambil dari bacaan yang baru kita baca di Ayo Baca Alkitab SFGP. Nanti mungkin sedikit lagi Juli kayaknya atau berapa bulan lagi kita udah bisa buka termen baru. Bu Ani boleh ikut, silakan. Dari Lampung, Bu Adriana juga bisa ikut. Nah, saya ambil Ezra. Kemarin kan kita Ezra dan Nehemia ya. Ezra itu adalah pemimpin spiritual bangsa Israel yang balik dari pembuangan di Babilonia lalu kemudian membangun lagi ya Yerusalem. Dia pemimpin spiritual. Kalau Nehemia bupati, pemimpin fisik pemerintahan ya, dia membangun fisik. Tapi Ezra adalah seorang pemimpin spiritual. Dia yang mengembalikan semangat kerohanian bangsa Israel untuk memuliakan Tuhan dan Allah ya. Nah, apa yang dilakukan oleh Ezra? Ezra tidak langsung ngajar dan macam-macam gitu. Nggak langsung sok-sokan untuk jadi pendidik. Saya ingin sekali ya mengingatkan kita bahwa seorang pemimpin spiritual itu benar-benar harus punya kedalaman penguasaan akan firman Tuhan gitu. Jadi saya ambil Ezra 7 ayat 10 ya. Mari kita lihat sama-sama di layar. Sebab Ezra telah bertekad untuk apa yang pertama? Meneliti. Sebelum dia jadi pemimpin spiritual, sebelum dia ngajar macam-macam, dia meneliti dulu, dia pelajari firman. Dia perluas kapasitasnya, dia perluas pengetahuannya tentang firman Tuhan. Lalu yang kedua, dia menghidupi firman. Ada banyak orang sekarang teologianya bagus, tapi kelakuannya buruk gitu. Nah ini nggak boleh terjadi kata Ezra, nggak boleh. Jadi dia meneliti firman. Yang kedua adalah dia menghidupi firman. Dia kasih contoh. Kalau dia bilang bertobat, lalu kemudian datang pada Tuhan, dia dulu yang bertobat dan datang kepada Tuhan. Seorang pemimpin spiritual itu harusnya bisa menjadi teladan iman gitu. Jadi bukan main suruh sana suruh sini lalu kemudian dia ngaco-ngaco gitu. Nah, Ezra melakukan itu, meneliti. Yang kedua adalah menghidupi firman, melakukannya, baru kemudian dia mengajar. Gitu. Jadi yang dia perkuat adalah apa? Personal growth-nya dulu. Gitu. Ini kan 3 ya, personal, internal, dan eksternal. Jadi personal. Yang kedua ya Phobos, perjanjian baru juga begitu. Tapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun bukan hanya mendengar dan melupakannya, tapi sungguh melakukan, dia akan berbahagia. Gitu. Jadi karunia roh ini, nanti kita akan lihat jenis-jenis karunia ini. Jenis-jenis karunia ini adalah untuk membangun diri kita gitu. Supaya kita juga menjadi kuat, menjadi kokoh, ya. Dan dampaknya luar biasa. Saya selalu ambil Mazmur 1 ayat 1 sampai 3. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan-jalan orang berdosa, duduk dalam kumpulan pencemooh,
Tapi kesukaannya adalah Taurat Tuhan dan merenungkan Taurat Tuhan siang dan malam. Ya seperti apa? Pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Dan yang apa itu? Daunnya. Apa saja yang dibuatnya berhasil. Jadi ada korelasi antara kekokohan iman, pengetahuan Alkitabiah dengan keberhasilan. Nah, jadi maksud saya begini, ketika kita bicara tentang pertumbuhan dan pelayanan kita, ayo perkuat diri kita dulu gitu. Kita perkokoh iman dan kapasitas pribadi kita. Nah, iman ini yang selalu saya bilang, iman ini terdiri dari 4 hal penting. Iman ya, kalau bisa dihafalin nih. Yang pertama, I adalah integrity. Bahwa seorang yang punya iman tuh pasti punya integritas. Saya selalu bilang bahwa Kisah Para Rasul 24 ayat 16 di situ dikatakan Paulus bilang, aku senantiasa berusaha untuk hidup dengan nurani yang murni di hadapan Allah dan manusia. Gak ada bohong-bohong. Gitu. Gak ada munafik-munafik, gak ada. Iman itu yang pertama adalah I, integrity. Seorang pemimpin spiritual, seorang pelayan Tuhan, apalagi kita sebagai kepala rumah tangga, harus punya kemampuan untuk terus menjaga integritas kita. Kalau kita nggak bisa jaga integritas kita, jangan bilang kita siap untuk memimpin. Ya keluarga minimal, mimpin keluarga. Gimana kalau misalnya bapaknya ngaco? Kalau nggak kuat imannya. Punya masalah dikit, macam-macam. Jadi begal, atau jadi mabuk-mabukan, terus ketemu aneh-aneh lagi. Ya, pihak ketiga. Rambut warna-warni seperti gulali ya, terus pipi cabi, senyum manis gigi kelinci ya, ketemu mabuk-mabuk. Kalau kepala rumah tangga nggak bisa kayak gitu, harus kokoh biarpun susah. Keluar dari rumah, usap air matanya lalu berdoa. Kalau memang mesti nangis, tapi di luar rumah bapak nggak boleh kasih lihat kesedihannya depan istri, apalagi soal-soal ekonomi. Jadi harus kokoh kita. Karena kita tahu. Sekalipun berat kita tahu. Nggak ada tangan orang yang mau tolong kita. Tapi kita tahu bahwa ada tangan Tuhan yang akan nolong kita nanti. Harus jelas tuh. Kita harus punya kekokohan iman. Integrity. Jadi bapak-bapak juga ya. Tapi udah pada tua-tua sih kita juga ya. Nggak, mungkin kalau di pertengahan ini ya. Kalau usia pertengahan khotbah. Saya sering pakai contoh kayak gitu, ketemu yang ketiga kita ini suami istri sudah dipersatukan jadi satu daging. Kalau ada daging lebih ya udah potong langsung, kalau enggak bisa jadi tumor, bisa mati kita kan gitu ya. Ada daging lebih kan orang ketiga daging lebih berarti udah bukan satu daging gitu kan. Nah, jadi kalau kita kokoh, kita bisa pertahankan rumah tangga kita, mata hati kita tertuju kepada Tuhan, kita yakin kok bahwa keluarga kita akan melewati masa-masa sulit. Karena kemurahan Tuhan. Nah, karunia untuk mempertahankan kekokohan iman ini ada karunia untuk pengetahuan dan hikmat. Ya. Jadi yang kedua iman, integrity, yang kedua adalah maturity. Kalau orang beriman pasti mature, dewasa di dalam iman. Ya, bukan kayak anak-anak gitu. Biar diserang sana sini orang nggak suka sama dia, jalan aja terus. Dewasa aja dalam iman, jalan. Gak boleh mundur karena dia tahu kok bahwa dia lagi jalanin misi Tuhan. Kalau orang dewasa iman dia akan jalan, nggak gampang menyerah menghadapi orang. Biar aja waktu yang membuktikan gitu. Kira-kira kayak gitu kalau orang dewasa dalam iman. Jadi pertama iman itu integrity, yang kedua adalah maturity, yang ketiga adalah authority. Seorang yang punya iman, seorang pemimpin, seorang pelayan dimanapun kita berada, baik di gereja, di jemaat, di sinodal, ataupun di dalam komunitas bersama seperti SFGP ini, kita harus tahu bahwa Tuhan kasih kuasa dalam hidup kita. Ada authority, integrity, maturity, authority, dan new reality. Kita sanggup untuk melihat dan bersikap adaptif terhadap perubahan-perubahan yang terjadi di tengah-tengah dunia ini. Ya, kita jadi nggak gagap teknologi, kita nggak istilahnya kita ketinggalan zaman atau kita malas untuk berubah gitu. Karena sekarang ini kita mesti berubah. Situasi pelayanan kita juga sudah harus berubah gitu. Jangan cuma punya motivasi tapi tanpa aksi.
gitu. Itu namanya halusinasi. Kalau kita mau berhasil, kita harus punya motivasi dan aksi. Sekali lagi ya, kalau nggak ada aksinya, itu sama dengan halusinasi. Jadi yang ketiga adalah authority. Iman, integrity, maturity. Ketiga adalah authority. Yang keempat adalah new reality. Kita adaptif. Kita betul-betul bisa ngikutin. Kita punya agility. Keluasan gitu ya. Nggak kaku. Lalu kemudian kita siap untuk maju gitu. Nah, ini yang saya sebut sebagai personal growth. Jadi kalau kita mau keluar melayani, ini kan judulnya karunia untuk memuliakan Tuhan, kita persiapkan diri kita dulu, jangan modal nekat keluar. Ezra, Yakobus, Pemazmur bilang kita harus merenungkan firman Tuhan siang dan malam, meneliti firman, menghidupi firman, baru mau mengajar. Yang kedua adalah internal growth. Karunia itu untuk apa? Untuk mengembangkan persekutuan. Ya, saya ambil yang pertama adalah Roma 12 ayat 2. Iman itu akan mendewasakan. Dan mendewasakan pasti kita akan bisa tidak serupa dengan dunia, lalu berubah akal budi kita, mengenali apa yang baik, ya, apa yang menjadi kehendak Allah, dan apa yang sempurna. Artinya gini, iman itu akan membuat kita berubah. Bayangkan kalau orang-orang yang sudah diubah oleh Tuhan ini berkumpul menjadi satu, menjadi komunitas, maka komunitas kita menjadi komunitas yang baku-baku baik, baku-baku sayang, baku-baku ingat, baku-baku bersatu, menguatkan gitu. Nah, karena kita udah dirubah budinya. Iman itu mengubah gitu. Personal growth mengubah untuk menyatukan kita menjadi satu komunitas yang bertumbuh. Ini yang disebut internal growth. Ya. Kita lihat di 1 Korintus 12 tadi, di ayat kita yang kita baca 12 sampai 4 sampai 11, di ayat 7 dan 12, 7 dikatakan, tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan pernyataan roh untuk kepentingan bersama. Karena karunia ini untuk kita semua. Sekalipun banyak karunia, kita ini satu tubuh. Itu. Jadi ini yang namanya internal growth. Mohon bantuan Kak Odi untuk baca ayat 12-nya, kalau boleh. 1 Korintus 12 ayat 12. Di sini lebih tegas lagi bahwa kita ini satu tubuh gitu. Usi Odi. 1 Korintus 12 ayat 12 ya, Bung. 12 ya. Karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh. Demikian pula Kristus. Ya, kita ini tubuh Kristus gitu. Sebenarnya nggak ada peluang bagi kita untuk saling mengejek satu dengan yang lain atau saling menjatuhkan satu dengan yang lain. Nggak ada peluang, kita satu tubuh, satu Tuhan kok. Cuman memang ada kenyataan di dunia ini bahwa Kristus dari awal aja udah ditolak, di kayu salib aja ditolak, ya kan? Ada dua penjahat kan? Saya jelasin dikit nih, penting nih, bahwa penjahat yang satu itu die in sin, mati dalam dosa dia, karena ngejek. Kalau kamu Mesias, turun kamu, selamatkan saya juga dan teman saya ini. Kamu nggak bisa apa-apa ternyata, ya gitu ya kasarnya, mengejek. Akhirnya apa? Die in sin, mati di dalam dosa, dalam keberdosaan. Sementara Kristus itu die for sin, mati untuk dosa-dosa kita, Anda dan saya, kan gitu ya. Ini memang Mesias dia. Tapi satu lagi, die to sin. Ini penting nih. Die in sin, die for sin, dan die to sin. Die to sin berarti apa? Mematikan dosa. Dia berjumpa dengan Tuhan, terjadi perubahan akal budinya, perubahan imannya. Dia berkata, dia seorang penjahat. Ini bukan penjahat, dia nggak layak untuk dihukum. Saya yang layak untuk dihukum. Berjumpa dengan Tuhan, berubah, dan dia mengatakan, Tuhan, kalau engkau sudah di Firdaus, jangan lupakan saya. Hari ini juga kamu ada di Taman Firdaus. Jadi, die in sin, mati dalam dosa, die for sin. Tapi yang ketiga, yang kita nih mestinya adalah die to sin. Mematikan dosa, mematikan perseteruan satu dengan yang lain, karena kita satu tubuh gitu. Jadi karunia ini mestinya menuntun kita untuk membangun jemaat, membangun kebersamaan, supaya kita itu berdampak. Tuh, saya mohon dibacakan Bung Rudi Sigar, 1 Petrus 4 ayat 10 dan 11. Silakan Bung Rudi. 1
1 Petrus 4 ayat 10 sampai 11. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus. Ialah yang mempunyai kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Jadi ini, terima kasih Bung Rudi, terima kasih Usia Odi. Jadi ini, kita nih melayani satu dengan yang lain untuk kemuliaan Tuhan gitu. Jadi bertumbuh, karunia itu menuntun kita pada pertumbuhan. Ya, pembaruan budi memperkokoh persekutuan orang percaya. Jadi nggak ada kita nih saling saling menjatuhkan gitu. Termasuk di antara orang-orang Kristen sendiri kadang-kadang begitu beribut soal baptis aja nih, ya. Ini kayak kita nih misalnya Usi Marta Tobing nyanyi. Tadi saya lagi ngeliat ada nggak yang berani angkat tangan, ya kan ya, nyanyi gitu kan. Pelangi Kasih itu bagus lagunya, ya kan ya. Angkat tangan, cuman nggak ada yang berani, mungkin masih GPIB sentris gitu ya. Tapi kalau ada yang angkat tangan, silakan aja angkat tangan. Gitu. Kita nggak usah ribut. Masing-masing ada dogmanya gitu. Kan kita mau keluar sama-sama, kita menyatu keluar gitu. Jangan beribut soal baptis. Baptisan apaan tuh? Kepret, ciprat. Loh, kok kepret, ciprat? Mestinya nyelam dong. Berkelahi deh kita. Nyelamnya di mana? Di Sungai Jordan. Sungai Jordan tikungannya sebelah mana? Nggak tahu. Dia kan gitu kan. Nggak Alkitabiah juga. Akhirnya kita ribut soal itu. Malah sekarang ada lagi. Itu yang baptis percik sama baptis baptis selam itu tidak ekologis. Jadi mestinya bagaimana? Mesti pakai pipet. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Itu kan cuma 3 tetes. Itu bagus. Jadi ini yang benar. Nah, mau sampai kapan orang Kristen ini saling menjatuhkan satu dengan yang lain? Sekali lagi tadi kita dikatakan bahwa semua karunia ini untuk memuliakan Tuhan. Satu roh, satu Tuhan. Itu. Tidak ada gunanya kita saling menjatuhkan. Ujungnya adalah apa? Kita yang keropos sendiri dari dalam sebenarnya. Nah hari ini kita diingatkan. Setiap karunia itu hendaknya memperkokoh dan memperkuat kesatuan dan persatuan. Ya. Yang ketiga adalah external growth. Jangan kita seperti katak dalam tempurung. Kita ini setiap manusia ada missio Dei, ada misi Tuhan, ya, missio Dei. Kita dipakai untuk menjadi saksi. Orang karismatik sering pakai istilah memenangkan jiwa ya, kayak gitu ya, sering pakai. Tapi itu bukannya bertarung segala macam memenangkan jiwa untuk itu. Ya macam-macam kita punya persepsi masing-masing ya. Orang seperti kita di GPIB mungkin ada dari GBI berbeda. Pandangannya. Kalau GPIB mungkin dia bersaksi aja soal nanti dia jadi Kristen, itu soal Roh Kudus yang berkarya. Tapi ada teman-teman Injili sangat sistematis ya, memenangkan jiwanya tuh sangat sistematis. Ya nggak apa-apa, masing-masing punya cara gitu kan ya. Ada yang lebih berpihak ke dalam untuk mengembangkan persekutuan di dalam. Ada yang mau bersaksi keluar, memenangkan jiwa. Ya silakan aja masing-masing dengan gayanya gitu. Yang penting nama Tuhan dipermuliakan. Matius 28 ayat 19-20. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptiskanlah dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Itu yang penting. Strategi apapun yang dipakai, dogma apapun yang dianut, kita mesti tahu persis bahwa kita ada bersama-sama dengan Tuhan. Jadi satu kita. Hosea 6 ayat 6 juga dikatakan begitu. Bukan soal besarannya persepuluhan dan yang lain-lain. Tapi semakin banyak orang yang mengenal Tuhan, Tuhan makin berkenan pada pelayanan kita. Nih, sebab aku menyukai apa? Kasih setia dan bukan korban-korban sembelian. Aku menyukai apa? Pengenalan akan aku daripada korban-korban bakaran. Itu. Jadi jauh lebih penting bagi kita untuk bersatu dan bersaksi tentang kebesaran Tuhan Yesus gitu. Ya. Oleh karena itu, kali lagi saya katakan karunia Roh menggerakkan kita untuk melaksanakan misi Tuhan. Karismaton, diakonion, energematon. Ya, artinya itu karismaton dengan karunia, dengan pelayanan kasih,
Dan dengan perbuatan-perbuatan yang ajaib gitu. Tapi jangan dipikir perbuatan ajaib semua bisa bikin mujizat. Perbuatan ajaib tuh yang sederhana juga banyak. Lalu menjadi keajaiban. Saya ambil contoh. Dulu Sumber Kasih, GPIB Sumber Kasih, itu kan ada di daerah pinggiran. Siapa yang ada di tahun 80-an di sana? Gitu. Sekarang lihat bagaimana Sumber Kasih jadi berkat. Jadi luar biasa. Yudea juga tempatnya Bung Dani Boy Haribas juga begitu. Yudea itu adalah tempat sampah. Benar kan ya Bung Dani ya? Dulu tempat sampah. Sekarang sudah jadi gereja yang besar. Di samping-sampingnya ada gereja. Dan itu perbuatan ajaib. Kami juga di Eklesia di tengah-tengah kebun karet. Usia Adriana ya. Kita di tengah gereja di tengah kebun karet itu adalah Eklesia. Lalu kemudian dipindahkan oleh pemerintah. Dapat tanah di sisi Taman Pahlawan. Sehingga menambah keindahan Taman Pahlawan Kalibata. Itu perbuatan yang ajaib. Ada banyak perbuatan ajaib yang dikerjakan oleh Tuhan yang sedang berproses dalam hidup dan kehidupan kita. Saya juga berdoa. Satu saat juga kita bisa melihat bagaimana Usi Linda Baramuli ya. Juga diberkati Tuhan, anak-anaknya jadi nanti. Saya percaya itu bisa terjadi. Saya percaya Pendeta Wilsma juga akan tersenyum dari surga nanti. Saya percaya itu. Itu perbuatan ajaib, berproses dia. Nggak langsung semata-mata. Mungkin saat ini berjuang, tapi perlahan tapi pasti kita lihat di Facebooknya. Usi Linda dengan kerajinannya, dengan bagaimana kreativitasnya bersuka cita. Senantiasa saya percaya pemeliharaan Tuhan terjadi dalam hidup kita. Makanya tadi waktu berdoa pertama saya perhatikan betul. Usi Linda bilang pemeliharaan Tuhan terjadi. Demikian juga dengan Usi Adisti. Demikian juga dengan lain-lain. Saya percaya ada perbuatan luar biasa yang Tuhan kerjakan dalam hidup. Apalagi di persekutuan kita di SFGP ini. Saya yakin bahwa kita ke depan juga akan semakin diberkati ya. Sekarang sudah mulai jalan. Pelan-pelan kita dirikan fondasinya. Nah, external growth. Nanti kita menjangkau lebih banyak lagi keluar. Apalagi udah kerjasama dengan daerah-daerah, ada Bu Ani dari Lampung, ada Bung Ricky Besi dari Palembang, dan yang lain-lain ada. Yuk kita bersatu sama-sama. Yuk kita satu padukan, padu serasikan karunia kita. Nah, jenis-jenis karunia ini beda-beda, makanya ini juga nggak perlu diperdebatkan. Ya, jangan lagi diperdebatkan, karena ini karunia beda-beda. Ada rupa-rupa karunia, ya. Kemudian dikatakan ada yang bernubuat, ada yang menyembuhkan, ada yang berkata-kata dengan hikmat, ada yang pengetahuan yang luar biasa, pengetahuan khusus, ada yang berbahasa roh, ada yang bisa menafsirkan bahasa roh, tapi semuanya untuk Tuhan gitu. Ini 1 Korintus 12 ayat 4 sampai 11, Roma 12 ayat 6-8. Mari silakan Bung Ricky Besi dibaca kalau boleh, izin Bung Ricky. Roma 12 ayat 6 sampai 8. Atau Bung Agus Wangkai di Balikpapan, boleh Bung? Roma 12 ya bro? Ya. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk menasihati, baiklah kita menasihati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukan dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Jadi terima kasih Bung Agus. Jadi perhatikan baik bahwa ini beda-beda karunia, tapi Tuhan, firman Tuhan coba perhatikan output yang diperhatikan. Kalau mau mimpin ya yang rajin, kalau memberi ya dengan sukacita. Gitu. Jadi ada 16 nih, ada 9 tadi di 1 Korintus 4, di sini ada 7 nih. Ini ada 7 nih, ada mengajar, bagi-bagi, kemurahan, melayani. Ini ada 7. Jadi ditambah 3 nih, Efesus 4 ayat 11. Dan ialah yang memberikan baik-baik rasul, nabi, pemberita Injil, gembala, masing-masing ada peran, masing-masing ada fungsi, ya, masing-masing ada karunia roh yang bersifat spiritual. Ini beda-beda. Tapi saya mau katakan, banyak karunia roh untuk memuliakan Tuhan. Nah, bagaimana jaga karunia kita? Yang pertama adalah membangun keintiman.
Yang kedua, rendahkan hati, jangan sombong. Punya karunia roh, jangan sombong. Kadang-kadang kita sombong lagi, bilang bahwa kalau nggak bisa berbahasa roh itu tidak hidup dalam roh. Nggak usah kayak gitu-gitu, biasa aja gitu. Nanti kita main salah-salahan. Nanti bilang, oh itu bukan Roh Kudus, itu roh kuda atau roh alkohol atau apa, mulai deh ngomong-ngomong jelek satu dengan yang lain. Ya sering kita kayak gitu. Udah rendah hati aja kita. Kalau kita pintar di satu sisi atau Tuhan kasih talenta di sisi yang lain, udah saling menghormati aja, saling mengasihi. Baku-baku sayang aja kita, walaupun kita beda doktrin, beda gereja, karena banyak gereja di sini nih khotbah untuk oikumenes ya. Kalau di GPIB nggak tahu lagi saya, khotbahnya udah lama kan saya nggak khotbah di GPIB ya. Jadi intinya adalah kita sama-sama ya. Apalagi sekarang di GPIB juga lagi dikuatkan ya, intergenerasional, tua muda ya, teruna, kita bersatu sebagai satu keluarga. Bagus. Karunia kita juga beda-beda kan gitu. Ada yang suka dugem, ya bersaksi aja di tempat dugem pemuda ya. Dugem misalnya ya. Gitu. Jangan kita cuma duduk diam begitu megangin tas aja nggak ngapa-ngapain. Malulah kita ya. Mari ajak temennya sampai dugem yang PKLU. Dugem PKLU tuh duduk gemetar ya. PKLU duduk gemetar. Udah sampai di sana ya udah nggak apa-apa. Kalau tetap aja mari kita bersaksi bagi teman-teman PKLU kita gitu. Jadi masing-masing merendahkan hati. Masing-masing menyadari bahwa Tuhan ada dalam hidup kita. Tuhan memberikan kuasa. Dan yang paling penting, bagaimana kita mempersembahkan hati, tubuh, jiwa, dan roh untuk kebaikan bagi kemuliaan Tuhan. Yang terakhir, kita terus aktivasi karunia roh kita. Kita harus mendalami, menyelam, bukan hanya di permukaan. Karena banyak orang Kristen, hanya Kristen, kelihatan Kristen di permukaan. Mari kita lebih menyelam, lebih mendalami firman Tuhan. Supaya kita tahu juga apa maksud Tuhan dalam hidup kita dan karunia apa yang diberikan kepada kita untuk melayani Dia. Ya. Karena kalau kita di permukaan ujungnya dangkal nanti. Kekristenan kita bisa dangkal, dan oleh karena itu Anda, saya, Bung dan Usi sekalian, juga teman-teman gereja, mari kita jadi supporting unit, supporting system bagi satu dengan yang lain gitu, saling menguatkan. Bukan untuk jadi perusak satu dengan yang lain. Ingat ya, tipe orang ada dua, Bung dan Usi. Ada tipe balkoni, ada tipe bawah tanah. Tipe balkoni itu orang yang di atas yang ngelihat potensi orang lain. Betapa dia luar biasa, dia hebat, dia bertalenta, dia memberikan supporting, motivasi yang kuat. Itu tipe balkoni, orang tipe balkoni. Tapi ada orang tipe bawah tanah. Tipe bawah tanah itu ngelihat sesuatunya gelap, selalu menjatuhkan orang, tarik orang ke bawah. Itu tipe bawah tanah. Biarlah kita jadi orang-orang bertipe balkoni. Balkoni itu berarti orang yang benar-benar bisa melihat potensi secara positif, lalu saling menguatkan satu dengan yang lain. Totalitas dan kemurnian hubungan. Kita lagi bicara Kidung Agung ya, di gereja ya. Kidung Agung kita bisa melihat bahwa Kidung Agung itu bahwa cinta kita satu dengan yang lain. Kemurnian kasih sayang Tuhan kepada kita, kemurnian kasih sayang kita dengan sesama, itu seperti maut yang tidak terpisahkan. Ini terakhir. Tujuan semua ini apa sih sebenarnya? Karunia roh akan membuat kita menggelegak dan menajamkan bakat dan kemampuan kita untuk dipertemukan dengan kebutuhan banyak orang. Di sanalah terletak tujuan hidup seseorang. Nah ini penting. Karunia roh itu mengaktifasi bakat, kemampuan, dan karunia kita yang bersifat jasmani dan berjumpa dengan kebutuhan orang lain. Karena percuma kalau karunia roh kita tidak teraktivasi, lalu kemudian tidak berjumpa dengan kebutuhan orang lain. Kita hidup hanya untuk diri kita sendiri. Bukan itu maksud Tuhan kasih karunia kepada kita. Kita harus berdampak bagi orang lain. Seperti Filipi 1 ayat 21-22a. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup, ya, itu berarti bagiku bekerja untuk memberi buah. Saya memberikan judul di sini, kita diberi karunia untuk bersaksi, bersinar, dan berdampak. Dan untuk itu perlu kesatuan. Karena kesanalah Tuhan perintahkan berkat. Ayo teman-teman, kita perkokoh iman kita, supaya iman kita, kerohanian kita, bisa berjumpa dengan karunia kita, sehingga kita bisa menjadi pribadi Kristiani
yang sehat, yang kuat secara rohani, dan bisa menjadi berkat di tengah-tengah masyarakat. Nggak bisa kita sendirian. Kita mesti bersatu sama-sama. Mau dari gereja manapun, ya, kita punya basis yang sama, pernah jadi pemuda GPIB, sekarang dimanapun, udah bergereja dimanapun, yuk kita sama-sama bersatu, kita saling tolong, saling menguatkan, dengan kecakapan kita, dengan talenta kita, dengan karunia kita. Ada yang nyanyi, ada yang musik, mungkin ada yang memimpin, ada yang kerajinan melayani seperti kayak Bung Dani Haribas yang selalu tekun melayani kita. Kita semua bersatu. Karena buah roh itu, ya ada 9 itu, bahasa Yunaninya karpos. Karpos bukan berarti ada 9 buah, tapi karpos 1 dengan 9 rasa. 1 dengan 9 rasa. Nah, kita lihat ya bagaimana satu kasih itu bisa membuahkan, bisa menghasilkan berbagai macam rasa yang menyegarkan bagi mereka yang menikmati kebersamaan bersama Kristus. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita satu dalam doa. Ya Tuhan, ajarkan kami untuk mengenali kehendak Tuhan, untuk mengerti talenta, karunia roh yang Tuhan anugerahkan dalam hidup kami, lalu kami mengaktifasinya. Kami sungguh-sungguh mendapatkan kemampuan yang berasal daripada Tuhan, sehingga kami boleh menjadi saksi Kristus yang kredibel dan kompeten. Kami boleh menjadi jari jemari Tuhan untuk menghidupi banyak orang. Terima kasih banyak Bapak, ada banyak kekurangan yang kami miliki, tapi kami percaya Tuhan akan menyempurnakan dan memberkati kami. Bahkan ketika keadaan kami tertekan, sebagaimana terjadinya mujizat dalam di tepi danau Getsemani, di mana Tuhan menghadirkan begitu banyak makanan di dalam ketertekanan. Kami percaya bahwa sekalipun kami tertekan saat ini oleh karena situasi pandemi yang belum juga mereda, tapi kami tahu persis bahwa di tengah-tengah ketertekanan kami ini ada kebaikan Tuhan yang akan dinyatakan dalam kehidupan pribadi dan keluarga kami, bahkan jemaat kami. Terima kasih banyak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Baik, terima kasih Bung Johan untuk penyampaian kebenaran firman-Nya. Sangat termotivasi sekali ya kita yang mendengarkannya. Begitu berapi-api dan kita juga menjadi lebih bersemangat. Yang saya catat tadi ada iman ya Bung ya. Ada integrity, maturity, authority, dan new reality. Mantap. Lalu juga yang terakhir ada tipe 2 orang. Apa tipe orang yang ada 2 tuh? Balcony sama apa Bung tadi yang di bawah tanah tuh? Di bawah tanah. Underground. Underground. Ya, saya percaya kita semua akan memilih tipe yang pertama tadi, yang balcony ya. Bagaimana kita bisa melihat orang itu dengan hal-hal yang positif. Sehingga itu juga akan menjadi mengalirkan hal-hal yang positif juga buat orang lain tersebut. Baik Bung Usi, kita akan melanjutkan ibadah kita. Saya akan ambil share screen dulu. Nah, kita akan meresponnya dengan lagu pujian yang akan dibawakan oleh Usi Marta. Jalan hidup tak selalu tanpa kau.
Baik, Usi dan Bung sekalian, kita akan memberi persembahan dan sambil mengingat firman Tuhan yang terambil dalam Tesalonika 5 ayat 18, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Persembahan kita sekalian akan menunjang pelayanan Zoom Pray bagi Bung dan Usi yang rindu untuk memberikan persembahan, dapat memberikannya melalui metode transfer ke rekening berikut di bawah ini. Nomor rekeningnya adalah 6340378278 di Bank BCA ya, atas nama Marta Esterina L. Tobing. 2 Korintus 9 ayat 7-8 mengatakan, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku? Besar pengorbanannya di Kalvari, diharapnya terbaik dariku. Berapa yang terhilang telah ku cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku? Begitu banyak waktu yang terluang, sedikit ku beri baginya, sebab kurang kasihku pada Yesus, mungkinkah hancur pula hatinya. Berapa yang terhilang telah ku cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku? Saatnya kita akan masuk di dalam doa syafaat. Doa syafaat ini akan dibagi dua, dibawakan oleh saya dan Usi Audrey. Silakan Usi Audrey duluan. Mari rekan-rekan kita bersatu di dalam doa syafaat. Bapa di dalam surga, Allah yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus, Allah yang bertahta di surga, Allah Abraham, Ishak, dan Israel, Allah yang setia, Allah yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kami sungguh bersyukur Bapa di dalam kehidupan kami hingga hari ini, Bapak boleh pelihara kami satu persatu, rekan-rekan SFGP, dan kami boleh beribadah pada malam hari ini. Kami bersyukur atasnya Bapak, kalau kami boleh juga memberikan persembahan yang ada pada kami untuk menunjang pelayanan dari wadah kami, Senior Friend Gerakan Pemuda. Bapak, malam hari ini kami mau bersyukur untuk pelayanan firman yang sudah boleh kami dengar dari Bung Johan Tumanduk, yang boleh mengingatkan kami kembali, yang boleh menguatkan kami bahwa kami ini adalah orang-orang yang diberikan kekhususan di dalam kehidupan kami, kecakapan-kecakapan tertentu yang diberikan Allah untuk menunjang pelayanan dan pemberitaan firman di bumi ini. Mari Bapa, Engkau saja boleh memberkati Bung Johan Tumanduk
di dalam pelayanannya, di dalam pekerjaannya, dan di dalam kehidupan keluarganya. Kami yang sudah boleh menerima berkat ini, kami juga boleh melakukannya di dalam kehidupan kami, di dalam pekerjaan kami, menjadi berkat, menggunakan talenta karunia yang Tuhan berikan kepada kami. Bapa, pada malam hari ini kami juga rindu bahwa kami satu persatu diberikan hikmat apa yang menjadi talenta atau karunia kami. Mari Bapa, pertajam itu buat kami. Dan bagi kami yang sudah tahu apa yang menjadi karunia kami, mari Bapa, kami mau melakukannya di dalam kehidupan kami. Dimulai dari kehidupan kami secara pribadi. Kami rindu dengan karunia ini kami boleh bertumbuh, semakin mengenal Engkau, semakin mengetahui apa yang menjadi rancangan Tuhan dalam kehidupan kami. Semakin kami menjadi berkat bagi banyak orang. Bapa, mampukan kami untuk terus bertumbuh dengan pertolongan Roh Kudus Tuhan. Kami yang tidak mampu, kami yakin kami dimampukan. Begitu juga Tuhan pakai kami di tengah-tengah wadah gereja ataupun pelayanan kami, baik itu di pekerjaan kami Tuhan. Kami boleh dipakai memberkati banyak orang, boleh menghibur banyak orang, boleh mengajar banyak orang. Bahkan lewat kehidupan kami, Tuhan berbicara lewat kehidupan dan kesaksian hidup kami. Bapa, kami serahkan ke dalam tangan-Mu, biarlah Tuhan yang terus memberikan pertumbuhan, baik di dalam diri kami dan juga di sekeliling kehidupan kami bersama dengan keluarga kami. Dan malam ini kami juga bersyukur untuk rekan-rekan yang sudah boleh melayani di dalam ibadah malam ini. Ada Bung Dani Haribas, Usi Linda Baramuli, Usi Marta Tobing, dan juga hamba-Mu, mari Tuhan Kau terus pakai kami, bahkan juga untuk rekan-rekan yang nanti juga akan terlibat melayani di dalam wadah ini. Biarlah Tuhan kami boleh menyalurkan talenta kami, karunia kami di dalam wadah SFGP Zoom Prayer ini. Khusus kami ingin mendoakan seluruh gerakan teman-teman senior friend gerakan pemuda, baik pengurus, anggota, dengan program-program yang ada, Zoom Prayer ini, pelayanan rumah doa, gerakan Ayo Baca Alkitab, Sahabat Peduli, Fokus Group Discussion, Bikers, bahkan juga Bapak lewat grup WhatsApp group yang boleh menjadi wadah komunikasi sebagai penyatuan kami dari berbagai tempat di Indonesia, bahkan mungkin juga di luar Indonesia, bahkan juga penyatuan generasi dari berbagai angkatan. Kami punya satu latar belakang yang sama. Kami sama-sama melayani di gerakan pemuda, terlibat aktif di gerakan pemuda dan bertumbuh. Mari Bapak, lewat wadah WhatsApp group dan wadah-wadah lainnya, kami boleh saling menguatkan. Kami bukan saling menjatuhkan, tetapi kami sebagai pribadi-pribadi yang dewasa di dalam rohani, kami boleh memahami satu dengan yang lain. Angkat segala perasaan-perasaan yang mudah tersinggung, Bapa. Ganti itu dengan kesabaran, kelemah lembutan, penguasaan diri. Mari Bapak ajar kami untuk melakukan apa yang sudah kami pelajari selama kami gerakan pemuda, bahkan di dalam kehidupan kami melayani di gereja, sebagai majelis, sebagai unsur lainnya. Kami boleh membaca firman setiap hari, tapi kami juga rindu apa yang kami baca, apa yang kami pelajari itu menjadi sesuatu yang hidup di dalam kehidupan kami, sesuatu yang kami lakukan dengan sadar, dengan pimpinan Roh Kudus, kami boleh diubahkan menjadi semakin serupa dengan karakter-Mu, agar kami boleh menjadi berkat. Dan kami tahu bahwa visi dari SFGP ini merawat yang terserak dimanapun rekan-rekan kami yang sudah berada ataupun mungkin sudah pindah denominasi, berbeda denominasi, tapi kami mau boleh bersatu dan bahkan
kami boleh berdampak dalam kehidupan kami. Karena itu adalah bagian dari panggilan Kristus agar kami boleh berbuah. Kami tidak hanya berakar dan bertumbuh, tetapi kami berbuah, dan buah-buah kami ini boleh dirasakan oleh orang-orang di sekitar kami. Bapa, kami di tengah doa syafaat ini, kami rindu mendoakan saudara-saudari kami yang bertambah 1 tahun usia, untuk Usi Sesi Ponggo di Bali, untuk Bung Rudi Sigar. Mari Bapa, dengan bertambahnya usia kami tahu Tuhan yang punya rencana atas hidup kedua saudara kami ini, bahkan kami semua. Tuhan yang menenun kami dalam kandungan ibu kami, Tuhan yang punya rencana, Engkau adalah Allah di masa depan kami, Engkau tahu apa yang akan terjadi, Tuhan berkati. Apa yang menjadi harapan dari Usi Sesi dan Bung Rudi, apa yang menjadi kerinduan mereka, pergumulan mereka, mari Tuhan saja yang memberkati, Tuhan tambah-tambahkan sukacita, damai sejahtera dalam kehidupan mereka bersama keluarga. Kami juga tak lupa mendoakan beberapa rekan kami dan keluarga yang sedang sakit dengan kelemahan tubuh. Kami percaya Tuhan tahu apa yang sedang terjadi dalam kehidupan mereka. Bukan kebetulan, tapi Tuhan mau memberikan mereka kekuatan dan kesembuhan. Dan Tuhan mengingatkan mereka bahwa ada Engkau Allah di atas segala Allah, tabib di atas segala tabib yang sanggup menyembuhkan mereka. Kami mau menyebutkan satu persatu saudara-saudara dan keluarga kami kepada Bung Pendeta Emerson Siahaan dalam masa pemulihannya di rumah, untuk Usi Adisti yang juga masih dalam masa pemulihan di rumah, untuk adik Yemima yang juga dalam masa pemulihan di rumah, Ursi Marcela Lantang, untuk orang tua dari Bung Webi dan Bung Vano Hukom yang saat ini sedang mengalami stroke, untuk Oma Tumanduk, Mama dari Bung Johan dan Usi Meiske, kami juga bersyukur bahwa sudah boleh pulang dari rumah sakit dan sekarang sedang dalam masa pemulihan di rumah. Dan tak lupa untuk adik Rika Sahureka, anak terkasih dari Usi Marta. Bapa, Engkau tahu apa yang mereka alami, sakit penyakit, bahwa Engkau adalah tabib di atas segala tabib, Engkau pakai obat-obatan, Engkau pakai tenaga medis, dokter, suster, yang memberikan mereka arahan untuk mereka dapat sembuh. Tuhan, bahkan Engkau bisa pakai mujizat, Engkau dapat menyembuhkan sekaligus, tapi kami percaya biar Tuhan lewat proses sakit penyakit ini nama Tuhan boleh dimuliakan. Bahwa Tuhan yang menunjukkan bahwa Engkau adalah Allah di atas segala Allah. Engkau yang menciptakan kami serupa dan segambar dengan Engkau. Engkau sanggup memulihkan bagian tubuh yang sakit. Dan setiap bagian tubuh itu akan tunduk akan firman Tuhan. Terima kasih Bapak, bahkan untuk rekan-rekan kami yang mungkin tidak dapat disebutkan satu demi satu nama mereka yang saat ini terbaring sakit atau yang sedang melewati pergumulan yang mereka rasakan seperti dalam lembah kekelaman, seperti menghadapi tembok, seperti menghadapi laut merah, tidak tahu harus jalan keluar. Mari Bapak tolong, Tuhan jamah hati mereka, ingatkan mereka bahwa terus bergantung pada Engkau yang adalah Allah yang memberikan jalan keluar untuk mereka. Terima kasih Bapak. Kami juga mau berdoa Bapak, menyerahkan seluruh kami di dalam ibadah Zoom prayer ini yang kami mau mendoakan untuk Usi Evi Ayuan, Usi Adrian Riupasa, Ibu Ani dari Lampung, Bung Mario Yusuf, Bung Agus Wangke, Usi Ernisia Nipar, Usi Dini, Usi Rina Rikumahu, Usi Linda Baramuli, Usi Adisti, Bung Edward Sahertian, Bung Yance Sobaleli, Usi Marcela Lantang, Usi Jane, dan kami semua yang melayani Bapak, Engkau berkati kami. Inilah doa kami Bapak yang jauh daripada sempurna,
Kami minta Engkau yang sempurnakan doa kami ini Bapa. Hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Raja kami yang hidup. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Dalam rangkaian syafaat ini Tuhan, kembali kami datang menghampiri tahta hadirat-Mu yang kudus. Senantiasa kami mau bersyukur atas semua kasih dan sayang Tuhan yang begitu besar memberkati dan menganugerahkan kebaikan dalam hidup kami. Engkau begitu setia memelihara hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk kesehatan yang diberkati bagi kami setiap hari. Terima kasih untuk keselamatan yang menuntun kami untuk kami berada dalam keadaan tidak kurang suatu apapun. Terima kasih untuk berkat jasmani dan rohani. Terima kasih untuk sanak saudara, family yang boleh bertemu dengan kami sampai dengan hari ini tanpa kurang suatu apapun. Terima kasih untuk segala sesuatunya Tuhan. Bahkan juga kami berterima kasih untuk malam ini, di mana Tuhan sudah pertemukan kami kembali di dalam satu ibadah SFGP Zoom Prayer. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau adalah Allah yang hebat, Engkau adalah Allah yang maha baik, Engkau adalah Allah yang maha kuasa yang senantiasa mau kami sembah di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami mau berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami, bahkan dunia. Kami berdoa bagi Bapak Presiden Joko Widodo, Wakil Presiden Bapak Kiai Haji Ma'ruf Amin, para menteri, para anggota MPR DPR, dan pejabat negara lainnya. Para pejabat tinggi negara lainnya yang berada di provinsi, tingkat kabupaten, tingkat kecamatan, tingkat kelurahan, bahkan di lingkungan sekitar kami tinggal, RT dan RW. Bapak dalam surga, kami bersyukur untuk pemerintahan yang boleh diberkati oleh Tuhan, diberikan hikmat bijaksana untuk mereka memampukan program-program kegiatan yang boleh mereka kerjakan dengan baik untuk kepentingan rakyat. Terima kasih khususnya untuk Bapak Presiden Jokowi dan para menteri yang sudah berjuang Tuhan untuk membawa bangsa kami Indonesia boleh lebih baik lagi Tuhan. Bahkan di tengah mata dunia, Presiden kami ini begitu boleh dibanggakan Tuhan. Bahkan beliau sudah boleh memimpin presidensi G20 yang sebentar lagi akan diadakan di Bali. Bahkan baru-baru ini Presiden kami diangkat juga oleh Sekretaris Jenderal PBB untuk menjadi bagian dari champion yang memimpin bangsa-bangsa di dunia ini yang sedang menghadapi krisis pangan, energi, bahkan yang lain-lain. Terima kasih Tuhan Yesus untuk anugerah yang begitu besar yang sudah Engkau berikan bagi bangsa kami melalui Bapak Presiden Jokowi. Biarlah Tuhan, setiap program, setiap kebijakan yang akan dilakukan nantinya oleh Bapak Presiden, didukung oleh Wakil Presiden, para menteri, dan semua pejabat negara ini, boleh semakin lebih membawa bangsa kami Indonesia, rakyat Indonesia ini untuk hidup damai, sejahtera, dan lebih baik lagi di hari-hari yang akan datang. Kami berdoa Tuhan, Tuhan memberikan kekuatan, kesehatan, tubuh jasmani bagi para pejabat negara kami, Tuhan berkati keluarganya, Tuhan lindungi mereka dengan keselamatan dimanapun mereka berada. Sehingga pekerjaan yang harus mereka lakukan itu boleh mereka lakukan dengan baik. Karena kasih sayang Tuhan dan penyertaan Tuhan begitu besar bagi mereka. Banyak juga Tuhan pejabat-pejabat yang akhir-akhir ini tertangkap oleh KPK karena perbuatan yang tidak baik. Biarlah mereka boleh diproses secara hukum yang terjadi di negara kami ini Tuhan. Dan pada kedepannya nanti pejabat-pejabat lain juga boleh melihat untuk tidak menirukan hal-hal yang tidak baik ini di dalam kepejabatan mereka. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan pejabat negara kami ini ke dalam tangan kasih dan kuasa-Mu. Juga kami mau berdoa Tuhan bagi pejabat TNI Polri dan juga pasukannya yang sudah boleh menjaga persatuan, kesatuan, keamanan, dan kedamaian di negara kami ini. Berkati mereka selalu Tuhan, berikan hikmat bijaksana, berikan kekuatan, kesehatan, keamanan, kenyamanan ketika mereka bertugas. Bahkan ketika para prajurit ini yang bertugas di pinggiran-pinggiran kepulauan dari Indonesia ini, Tuhan, di perbatasan-perbatasan negara, berkati mereka dengan kedamaian, Tuhan, dengan kesejahteraan, berikan kekuatan sehingga mereka boleh, ketika waktunya mereka boleh kembali pulang, berkumpul dengan keluarga mereka dengan sukacita yang besar dan kesehatan yang baik. Terima kasih untuk pejabat yang sudah Engkau berkati di tubuh TNI Polri. Biarlah mereka semua boleh bersatu padu Tuhan, saling
mengingatkan, saling berkoordinasi untuk lebih baik lagi menjaga kehidupan kami, bangsa dan negara Indonesia. Khususnya Tuhan di tengah hiruk-pikuk perbuatan intoleransi, perbuatan-perbuatan yang melakukan hal-hal memprovokasi. Bapa dalam surga, biarlah TNI Polri ini boleh mengambil bagian Tuhan dalam tugas mereka untuk melibas Tuhan, bahkan memberikan hal-hal yang baik, pengertian, pemahaman yang benar kepada orang-orang yang melakukan kejahatan-kejahatan itu Tuhan. Sehingga makin hari, makin ke depan Tuhan, bangsa kami ini boleh lebih hidup dalam kedamaian, persatuan, dan kesatuan yang begitu baik di dalam kasih sayang Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami rindu Tuhan, bangsa kami Indonesia boleh kembali menjalin keharmonisan di dalam kehidupan ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya waktu dan kesempatan itu akan datang. Karena waktu Tuhan adalah yang terbaik bagi hidup kami. Kami menyerahkan TNI Polri kami Tuhan, hanya di dalam tangan kasih dan kuasa-Mu. Begitu juga kami berdoa Tuhan bagi para pejabat kesehatan, para tenaga kerja kesehatan yang masih berjuang untuk menangani virus dan mengendalikan virus COVID-19. Walaupun sampai dengan saat ini Tuhan kami boleh bersyukur dan berterima kasih, kasus virus COVID-19 ini sudah boleh lebih landai Tuhan. Dan sudah banyak masyarakat bangsa kami ini, bahkan dunia, yang sudah berani bahkan berkumpul bersama-sama, tapi kami percaya mereka senantiasa melakukan protokol kesehatan yang benar. Dan biarlah Tuhan, bagi para tenaga kerja kesehatan ini, diberkati selalu mereka dengan kekuatan kesehatan yang baik, damai sejahtera dalam hidup mereka. Diberkati mereka dalam pekerjaan untuk melakukan yang terbaik, dan juga memampukan mereka untuk menghindari virus COVID-19 ini bagi tubuh mereka. Sehingga ketika mereka selesai bertugas, mereka pulang ke rumah, mereka boleh berkumpul dengan anak-anak mereka penuh dengan kekuatan dan kesehatan yang terbaik yang selalu diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan para tenaga kesehatan kami Tuhan, hanya di dalam tangan kasih dan kuasa-Mu. Begitu juga Tuhan kami mau berdoa bagi saudara-saudara kami yang akan merayakan Hari Raya Idul Fitri bersama dengan keluarga mereka, di mana situasi mudik lebaran sudah kembali bisa dilakukan tahun ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan perjalanan mudik lebaran oleh saudara-saudara kami ini yang akan merayakan bersama dengan keluarga nanti disertai dan diberkati oleh kuasa Roh Kudus. Mereka boleh nyaman di dalam perjalanan dengan peraturan polisi ataupun dinas perhubungan dengan baik, dan mereka boleh tiba nantinya di tujuan mereka, di kampung halaman mereka, berkumpul dengan keluarga mereka dengan sukacita yang besar yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan saudara-saudara kami ini di dalam tangan kasih dan kuasa-Mu. Begitu juga Tuhan kami berdoa bagi kami semua yang merasakan ditinggal oleh asisten rumah tangga kami, biarlah Tuhan kami dimampukan, dikuatkan untuk melakukan tugas-tugas yang selama ini diambil alih oleh asisten rumah tangga kami dengan baik, sampai pada saatnya nanti asisten rumah tangga kami boleh kembali bersama dengan kami lagi untuk membantu kami di dalam pekerjaan di dalam rumah tangga kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk dunia ini, untuk kedamaian dunia ini terkait situasi perang yang terjadi antara Rusia dan Ukraina, di mana situasi ini berdampak sekali Tuhan kepada keberadaan dunia secara umum, di mana terjadi peningkatan-peningkatan harga, baik sandang, pangan, dan lain-lain Tuhan. Kau Bapa dalam surga, biarlah kuasa Roh Kudus-Mu memberkati, menyentuh hati para pemimpin bangsa Rusia dan Ukraina ini Tuhan, sehingga mereka boleh memutuskan Tuhan, mereka boleh menyelesaikan konflik mereka ini dan diberikan hati yang baik untuk menyelesaikannya. Sehingga perang ini boleh selesai dan kembali kehidupan dunia ini boleh berada di dalam kedamaian. Dan biarlah bangsa Indonesia Tuhan di tengah-tengah kegiatan untuk presidensi G20 nanti di Bali boleh menjadi penengah yang baik Tuhan bagi situasi antara Rusia dan Ukraina,
Sehingga benar-benar Tuhan, kondisi perang ini boleh terhenti setelah kegiatan G20, bahkan sebelum kegiatan G20 di Bali nantinya Tuhan. Dan bangsa-bangsa lain di dunia ini juga boleh bersatu Tuhan untuk sama-sama membuat kesepakatan bagi Rusia dan Ukraina sehingga mereka boleh kembali berdamai dan bersatu kembali di dalam kehidupan ini untuk menjaga kedamaian dunia pada umumnya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya kuasa Roh Kudus akan bekerja di tengah kedua negara yang sedang bertikai ini dan juga di seluruh dunia sehingga kedamaian, kenyamanan boleh kami rasakan dalam kehidupan kami di dunia. Bapa dalam surga, kami juga mau berdoa bagi persembahan yang sudah kami berikan tadi. Kami percaya Tuhan, semuanya itu berasal daripada Tuhan, dan biarlah persembahan ini boleh senantiasa menunjang kegiatan kami di dalam SFGP, khususnya Zoom Pray SFGP dan juga rumah doa, bahkan kegiatan-kegiatan SFGP lainnya yang membutuhkan dukungan dana, biarlah itu boleh menjadi dasar daripada kegiatan kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk semua kebaikan-Mu yang boleh terjadi dan kami alami dalam hidup kami ini. Dan biarlah Tuhan, kami mengundang Engkau untuk senantiasa terus bersama dengan kami, berotoritas dalam hidup kami. Kami mengundang Engkau untuk berjalan di depan kami, untuk memimpin kami Tuhan. Kami mengundang Engkau untuk berjalan di samping kami, agar menuntun kami dalam hidup ini. Kami mengundang Engkau untuk berjalan di belakang kami Tuhan, untuk menopang kami. Bahkan kami mengundang Engkau untuk berjalan di atas kami, untuk memberkati kami dalam hidup ini. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa kami Tuhan. Mohon ampun untuk dosa dan salah kami percaya Tuhan senantiasa menyendengkan telinga-Mu untuk mendengar seru doa kami, yang kami naikkan hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baik, kita akan lanjut di dalam warta SFGP yang akan disampaikan oleh Usi Audrey. Silakan Usi Audrey. Oke, selamat malam Bung dan Usi. Terima kasih untuk kehadirannya malam hari ini di SFGP tanggal 30 April, hari terakhir di bulan April ini. Kiranya bisa memberkati kita semua, Usi dan Bung boleh mendapatkan berkat lewat pelayanan ibadah SFGP ini. Untuk ibadah bulan Mei, kita akan dilayani dari rekan-rekan SFGP Makassar di tanggal 7, kemudian untuk tanggal 14-nya dari SFGP Banten. Mungkin 2 minggu saja ya saya informasikan. Sedangkan untuk, kita juga mengucapkan terima kasih untuk Bung Johan Tumanduk yang sudah boleh melayani malam hari ini dengan firman-Nya yang boleh menggugahkan, mengingatkan, kiranya kita semua boleh terima berkat yang sama ya, kita sama-sama dikuatkan. Untuk persembahan, maaf tadi saya belum dapat updatean Bung Dani, apakah sudah ada updatean persembahan? Ya belum, tapi Belum ya? ya angka kemarin itu sekitar di 7.200.000-an ya. Oke. 7 sampai 7.200.000 masih. Iya. Terima kasih Bung Dani. Jadi terima kasih Bung Usi yang sudah boleh memberikan persembahan. Kiranya kita semua boleh diberkati lewat persembahan ini. Ya. Mungkin itu saja warta SFGP-nya Bung Dani. Saya kembalikan ke Bung Dani. Baik, terima kasih Usi Audrey. Bung dan Usi, kita akan mengakhiri kegiatan ibadah Zoom Pray malam hari ini sambil kita mendengarkan pujian penutup yang dibawakan oleh Usi Marta, NKB 211, Pakailah Waktu Anugerah Tuhanmu.
Jangan menyia-nyiakan waktumu, hibur dan tolonglah yang berkeluh. Biarkan lampumu terus bercahaya, muliakanlah Tuhan di hidupmu. Tiada yang bakal di dalam dunia, segala yang indah pun akan lenyap. Namun kasih-Mu demi Tuhan Yesus sungguh bernilai dan tinggal tetap. Bung dan Usi sekalian, kita akan akhiri ibadah ini sambil bersyukur bahwa Allah selalu memberikan kekuatan dan karunia kepada kita yang kita perlukan untuk bertekun, bertumbuh, dan berdampak. Karena kita tahu bahwa kita dicintai oleh Tuhan, kita kuat, kita diberkati, dan kita akan baik-baik saja. Oleh karena itu, mari kita tundukkan kepala, tengadahkan hati kita kepada Tuhan, dan terimalah berkat-Nya. Diberkatinya keluargamu, diberkatinya rumah tanggamu, diberkatinya kesehatanmu, diberkatinya pekerjaanmu, diberkatinya usahamu, diberkatinya upaya yang saat ini engkau lakukan untuk menaikkan kualitas hidupmu. Karena kami percaya kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian, keluarga besar SFGP bersama keluarga hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Terima Amin. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Bung Johan. Bung Johan. Amin. Terima Terima kasih Bung Johan Dani. dan teman-teman. Si Foto dong. Audrey. Foto nggak? ya, foto Iya ya. dong. Oke. Usi Marta, Usi Erni boleh buka video. Bung Edward boleh buka kameranya untuk foto. Oke. Baik, saya akan take foto ya. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Tuhan Yesus memberkati. Terima Tuhan Yesus kasih. memberkati. Terima kasih semua. Sampai jumpa. Selamat malam. Ya. Tuhan Yesus memberkati. Bu Ani, makasih banyak Bu Ani. Udah Oh ikut. ya. Bu Adriana, makasih ya. Usi. Selamat malam. Malam semua. Malam, Usi Malam Marta. Erni. Terima kasih. Iya. Yang baru ulang tahun, selamat malam. Epis. Selamat malam. Ya, Bung Rudi. Selamat malam semua. Selamat malam semua. Bung Dani. Bung Usi Agus. Epis. Oke, Usi Audrey, thank you ya. Jadi, Sampai minggu Ya. depan. sampai minggu depan. Yuk. Ya, dadah. Ya, Ya. Usi Epis. Edward itu Edward saudara di Sidoarjo ya Bung Rudi. Itu anggota baru tuh, Bung Dedi. Iya, iya. Iya. Salam Sidoarjo. kenal, Bung. Edward Herpian. Surabaya, Sidoarjo. Oh ya. Sidoarjo sama Bung Bob ya berarti ya?
Ya, sama Saya Bombo. di Tiberiasnya tapi. Oh, GPIB Tiberias. oke, Bung Iya. Usi sampai Sabtu Oke. depan ya. Usiani, Sampai Sabtu depan. Usiani Ambon terima lagi kasih. duren loh, musim duren. Ayo kita Yo, pulang bye. lagi, Usios. Kita pulang lagi ya. Aduh, Ayo, Saya close rasa-rasa ya. mau pulang. Iya, Oke, bye. dadah. Bye. Selamat Dadah. berkati. Dadah. Si Linda, thank you. Si Linda. Linda.